Marilah kita mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut keterangan Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa sahaja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, Injil hari ini memberitahu kita tentang pohon anggur dan juga ranting-rantingnya. Siapakah pohon anggur itu dan siapakah ranting-rantingnya? Jika kita baca Injil pada hari ini, kita dapat mengetahui bahwa Yesus adalah pohon anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Jadi persoalannya di sini, sebagai ranting-ranting dan ingin berbuah banyak, apakah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita? Apakah perkara yang harus kita lakukan untuk menghasilkan buah? Dan sekiranya kita tidak menghasilkan buah, seperti di dalam Injil pada hari ini mengatakan, ranting-ranting yang kering itu, yang tidak berbuah itu, akan dikumpul dan dibakar. Nah, beginilah kehidupan kita, diri kita. Sekiranya kita tidak menghasilkan buah, kita akan dikumpul dan kita akan ditempatkan di tempat yang memang tidak semua orang mau. Jadi saudara dan saudari, salah satu cara untuk kita menghasilkan buah yang banyak adalah dengan mendekatkan diri kita dengan Tuhan, dengan cara berdoa, merenung, dan membaca firman Tuhan. Inilah cara kita untuk berbuah banyak. Karena melalui firman Tuhan itu, kita dapat menghasilkan buah yang banyak. Dan buah yang banyak yang kita hasilkan itu boleh kita kongsikan kepada semua orang. Tetapi sejujurnya, jika kita lihat kehidupan kita, diri kita, banyak di antara kita yang melayani di gereja. Contohnya di dalam kelas minggu, kelas EKD, dan sebagainya. Kadangkala apa yang diajarkan kepada anak murid kita itu, kita sendiri tidak patuh. Malahan, kehidupan kita di luar tidak sesuai dengan apa yang kita ajarkan, yang kita kongsikan kepada anak murid kita. Jadi saudara dan saudari, apakah yang harus kita lakukan untuk menghasilkan buah yang banyak? Salah satunya kita harus mengheratkan perhubungan kita dengan Tuhan. Dengan cara seperti yang saya katakan sebentar tadi, berdoa, merenung, dan membaca firman Tuhan.
Karena dalam Injil mengatakan, jika kita membenarkan Bapa tinggal dalam kita, dan firman itu akan tinggal di dalam diri kita. Dan melalui firman itu, orang akan mengenal kehendak Allah Bapa. Dan melalui firman itu, diri kita, iman kita dikuatkan. Dan kita dapat mengetahui apakah pekerjaan-pekerjaan Yesus. Dan kita harus kongsikan pekerjaan-pekerjaannya kepada orang lain. Tetapi kadang-kala iman kita mudah jatuh, mudah rapuh. Oleh itu, marilah kita berdoa, selalu meminta petunjuk, meminta pertolongan daripada Yesus, daripada Tuhan, agar iman kita tidak terpesong, agar iman kita tetap utuh, tetap kuat, walaupun banyak rintangan, banyak cobaan yang datang dalam kehidupan kita setiap hari. Ingat saudara dan saudari, siramilah diri kita yang dianggap sebagai ranting-ranting pohon anggur itu dengan doa, dengan firman, dengan membuat renungan pribadi, agar kita menghasilkan buah yang manis, buah yang baik, yang dapat dikongsikan kepada semua orang. Sekali lagi, marilah kita terus berdoa agar Tuhan akan membantu kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.